Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Pentakosta. Bagi kita semua, kiranya kuasa Roh Kudus akan terus memimpin dan menolong setiap kita. Amin saudara. Sebab itu pagi ini mari kita akan siapkan hati kita. Kita mau sama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh melawat setiap kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Kami membuka hati kami memohon kepada Tuhan, biarlah pagi hari ini ada lawatan dan jamahan Tuhan terjadi bagi setiap kami masing-masing yang mempersiapkan hati untuk menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Satu sembah ku puji-Mu,
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Bila saat ini Roh Kudus bekerja melawat setiap hati yang saat ini merindukan Tuhan. Mari angkat suaramu. Bila ruangan ini dipenuhi dengan penyembahan kita saat ini, mari sembah Tuhan sekali lagi. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, tindakan suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara saya udah bangkit berdiri sama-sama katakan. Allah yang Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sama-sama lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja
Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, Katakan membangkitkan umat pilihannya. Mari dengan segenap hati katakan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. bersorak bagi Dia. Sama-sama terukan. Yeay. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi bertepuk tangan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat percaya saudara. ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, Yang percaya katakan, mari bersorak bagi Dia. hey, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuat. mari lebih lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Mari jemaat kita bertepuk tangan di atas kepala katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, amin. Baru tercurah urapi nyata. Mari lebih lagi katakan, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Nyata Sekali lagi kuasanya. katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab dialah dasar untuk kita berharap. Amin saudara. Yesus Kristus, mari lebih lagi kita mau memuji Dia.
Mari sama-sama katakan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan. Kata membiarkan cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Kau yang berikanku kemuliaan. Sama-sama katakan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu Bersama Rohmu ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Katakan tinggi keagungan. namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan. Raja keagungan. Sekali lagi katakan saudara. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita saat ini? Amin saudara. Sebab itu kita diberikan kesempatan untuk sama-sama membawa persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan. Kita mau berdoa. Bapak, sungguh kami bersukacita, kami bersyukur karena kami boleh menyembah-Mu saat ini. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan percayakan. Bahkan selama seminggu ini banyak pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami alami. Pagi hari ini kami datang membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami percaya bahwa segala berkat kami sudah terima dan kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak. Kami mau terus menyembah-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu kami tenang. Kami merindukan curahan kuasa-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang pilu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri. Amin. Sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi katakan, biarlah kasih-Mu, biarlah kasih-Mu Bapa penuhi hati kami. Saya undang hambanya Pendeta Thomas. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati dari-Mu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Allah terus bekerja dan Roh Kudus terus ada dalam hati setiap anak-anak-Mu yang menantikan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Injil-Mu akan terus diberitakan. Akan banyak semakin orang yang percaya Yesus. Bapa, biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami boleh hadir peringati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi umat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, karena kuasa Roh Kudus gereja-Mu ada, akan terus berlangsung dan sampai akan yang datang. Bapa, kami serahkan saat kami mendengar firman-Mu ini, biarlah Engkau berbicara pada kami, biarlah kami boleh mengerti sabda firman-Mu ya Bapa. Kami rindu supaya Roh Kudus akan terus menyala-nyala, api Roh-Mu akan membakar kami, supaya kami tetap bersemangat dalam kami mengikut Tuhan. Berkati anak-anak kami yang juga sebentar mereka akan berpisah, akan belajar firman-Mu dengan cara mereka. Tuhan berkati guru yang membimbing, berkati anak-anak supaya mereka terus bertumbuh, mengerti, dan bahkan kami rindu satu saat mereka mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Nama-Mu ditinggikan bagi keluarga-keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami dalam nama-Mu. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas dari Kisah Rasul pasal yang kedua, Injil Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini mengenai hari Pentakosta yang pada pagi hari ini kita peringati. Kita akan baca bersama-sama dari beberapa ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa yang ada kita peringati dalam hidup ini, dalam selama ini. Kita peringati pada waktu kelahiran Yesus, itu adalah hari Natal. Kita meringatkan bahwa Natal pada saat Yesus datang pertama kali, dan kemudian Yesus hidup, dan pada usia 33 tahun atau 34 tahun Yesus disalibkan. Itu adalah kematian Tuhan Yesus yang juga kita kenal sebagai hari Jumat Agung. Kemudian 3 hari berikutnya Yesus bangkit yang kita kenal dengan hari Paskah, dan kemudian selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak murid, kepada orang-orang, kepada semua orang, bahkan kepada kelompok yang besar. Dan setelah itu Yesus naik ke surga, yang kita peringati dengan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan kemudian pada hari 10 hari setelah hari kenaikan ke surga, atau 50 hari yang disebut dengan Penta, itu kita peringati hari Pentakusta seperti pada hari ini. Dan 1 hari lagi sebelum kita peringati, satu hal yang penting yang akan pasti datang, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita memperingati ini, semuanya ada maknanya, dan pasti kita semakin dikuatkan bahwa Allah itu punya rencana. Jadi bukan ujuk-ujuk, tapi punya rencana dan punya peristiwa yang semua berarti dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakusta, hari pencurahan Roh Kudus. Tema yang kita pelajari hari ini adalah menjadi alat Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang kita baca dalam kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 tadi menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada hari Pentakusta. Kita tahu setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya kembali ke Yerusalem, dan mereka naik ke loteng Yerusalem. Ada satu rumah yang loteng, dan mereka berkumpul. Setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan, kamu harus tetap tinggal di situ sampai Roh Kudus dicurahkan. Jadi mereka berkumpul bukan karena ngerumpi, bukan mereka bergosip, bukan mereka membicarakan hal-hal yang lain, tapi mereka berkumpul karena Tuhan memerintahkan kembali ke sana. Mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sampai janji Roh Kudus curahkan itu dinyatakan. Nah, saudaraku, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan keempat, 5, dan seterusnya tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca itu mengatakan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, tiba-tiba semua orang percaya berkumpul di situ, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau kita lihat ayat kelima, dikatakan mereka berkumpul dari banyak bangsa, berbagai bangsa di seluruh dunia datang. Tetapi pada saat itu mereka seperti mendengarkan dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini ada banyak yang mengatakan ini bahasa roh, tapi jelas dikatakan mereka mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Jadi saya percaya dalam seminar sekarang, dalam dunia modern itu, pada saat seminar internasional, masing-masing menggunakan alat, dan dengan alat itu mereka bisa mendengarkan bahasa mereka masing-masing. Jadi kalau kita orang Indonesia ikut seminar,
internasional, mereka pasti bahasa pokoknya bahasa Inggris, dan kita orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris bisa mengerti. Ada penterjemah yang dari Altini bahasa Indonesia. Saya bayangkan seperti itu. Pada itu mereka bisa mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Di sini ada berbagai daerah dengan berbagai daerah yang ada. Ada beberapa banyak bangsa dikatakan dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 dikatakan di sini ada orang yang datang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut-penganut agama, orang Kreta dan orang Arab. Mereka mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Saudaraku, kita akan belajar tentang perbuatan Roh Kudus atau peristiwa Roh Kudus yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Nah, yang pertama dikatakan di sini adalah ada tiupan angin yang sangat kencang. Ada tiupan angin yang suaranya sangat keras memenuhi seluruh ruang itu. Jadi ruang itu ruang loteng dan mereka berkumpul di sana. Ada 120 orang mereka yang menantikan mulai dari kenaikan Tuhan Yesus, menantikan terus, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh tidak pernah mereka lalaikan, tapi selama 10 hari mereka bersama-sama, mereka berdoa, mereka berkumpul menyembah Tuhan. Dan pada hari ke-10 itu, tiba-tiba ada tiupan angin dengan suara yang sangat keras. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa dikatakan angin itu, bahasa Ibrani itu ruah. Itu diterjemahkan roh. Roh itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti angin tidak bisa dilihat. Saya percaya kalau tiba-tiba AC yang ada di ruangan ini mati, pasti kita akan mengambil kertas ya, paling enggak mengambil buletin gini ya pasti ya. Pasti gini, kayak pasti. Dan dengan perbuatan kita ini kita merasa nyaman. Kenapa? Ada angin. Sehingga kita enggak kepanasan. Enggak panasan. Tapi kalau anginnya kecil itu bisa membuat kita tertidur. Tapi kalau anginnya besar bisa membuat roboh rumah gedung-gedung. Jadi angin itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Saya percaya di ruangan ini pun pasti juga ada angin. Buktinya kita nyaman, tidak bisa dilihat. Tidak ada warnanya. Tapi bisa dirasakan kehadirannya angin ada di tengah-tengah kita. Lah digambarkan Roh Kudus seperti angin. Tidak dapat dilihat. Tetapi kuasanya Roh Kudus sangat dahsyat. Pada waktu hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, ada kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka, dan tiba-tiba ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan. Dan itulah yang menjadi kelahiran gereja mula-mula. Awal gereja terjadi pada hari Pentakosta. Dan sehingga waktu itu ada 3.000 bertobat, kemudian bertambah menjadi 5.000, bertambah menjadi 10.000, bertambah menjadi 100.000, dan saya kira sekarang mungkin orang Kristen di dunia bertambah mungkin lebih dari 1 miliar, pasti lebih dari 1 miliar. Itu diawali dari orang-orang yang percaya, diawali dari kuasa Roh Kudus yang bekerja, diawali khotbah Petrus, ada 3.000 orang bertobat. Karena kuasa Roh Kudus. Jadi enggak ada bentuknya, enggak nampak. Ada istilah
Alkitab memang ada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus tidak ada bentuknya. Kalau baptisan air kita bisa lihat, itu ada baptisan air. Tapi baptisan Roh nggak bisa dilihat. Tapi ada. Mereka mengalami perubahan. Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Seperti orang yang hadir pada saat waktu itu, ada banyak orang tiba-tiba ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang. Mereka bertobat dan percaya Yesus dan dibaptiskan pada saat itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita menjadi orang Kristen itu gampang. Saya bisa menjadikan Sena Kristen itu gampang. Saya kenalkan, saya kakeknya, ini cucu saya, Sena, mendaftarkan sekolah, dia agamanya Kristen, ditulis Kristen. Lalu kita ajak ke gereja, teman gereja percaya dia, Sena itu agamanya Kristen. Waktu saya ajak bersama kumpul keluarga saya, keluarga besar, dia tahu bahwa Sena itu Kristen. Dan mungkin pada saat SD pun percaya bahwa Sena itu orang Kristen. Jadi gampang sekali. Agama di KTP nanti ditulis Kristen. Waktu besar ke gereja dia menyembah Tuhan, bawa Alkitab ke gereja, orang mengira itu Kristen. Gampang sekali. Tetapi beda dengan orang hidup baru. Orang hidup baru bukan sekedar orang Kristen. Bukan sekedar KTP-nya dituliskan Kristen. Bukan sekedar minggu kebaktian ke gereja. Bukan sekedar dia bisa berkata haleluya. Bukan sekedar dia berkata menyembah Tuhan lagu-lagu Kristen. Bukan seperti itu. Sekarang ada banyak orang yang bisa menyanyikan lagu Kristen. Dan itu bukan orang yang hidup baru. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Orang yang lahir baru itu karena hanya kuasa Roh Kudus. Saya percaya kalau kita kuasa Roh Kudus bekerja ada dalam diri kita akan bisa hidup baru, lahir baru. Dan orang yang lahir baru itu adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Dia takut jika hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Dia takut jika dia tidak berdoa. Dia takut jika dia tidak membaca firman Tuhan. Itu adalah orang yang lahir baru, berbeda dengan orang Kristen. Nah, kita akan bertanya, Bapak Ibu juga yang di rumah tanya, saya orang Kristen atau sudah hidup baru ya? Jadi pada waktu kuasa Roh Kudus bekerja, ini hanya pekerjaan Roh Kudus yang menjadikan kita lahir baru adalah hanya karya Roh Kudus. Tetapi yang menjadikan kita orang beragama Kristen mungkin keinginan kita. Keinginan orang tua, keinginan kakeknya, neneknya, dan sebagainya. Tapi hidup baru itu yang terjadi pada saat ada kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi yang pertama ini dikatakan ada suara angin yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Jadi pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi, tetapi bisa dilihat perubahannya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami baptisan air kan bisa dilihat ya, diselam di air, atau dipercik dengan air, atau dengan bendera. Ada kan baptisan macam-macam. Ada yang dipercik. Saya baptis itu 3 kali dibaptiskan saudaraku. Tapi itu tidak bisa membuat saya lahir baru. Karena waktu saya dibaptis percik itu keinginan orang tua saya. Kemudian saya ikut CD juga karena keinginan orang tua saya. Bahkan waktu saya dibaptis selam, itu juga keinginan saya pribadi. Itu enggak berdampak.
Tetapi satu karya Roh Kudus yang akan bisa membuat kita lahir baru, mempunyai kehidupan yang baru, mempunyai kehidupan yang hubungan dengan Tuhan mulai dibangun, belum sempurna, tapi sudah mulai ada tanda-tanda, mulai dekat dengan Tuhan, mulai ada pertumbuhan rohani. Jadi saudaraku, kita terus supaya kita mengalami hidup baru karena kuasa Roh Kudus. Jadi yang pertama itu adalah ada bunyi seperti angin, dan itu adalah menandakan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Mereka yang menanti-nantikan Roh Kudus, mereka yang dijamah oleh Roh Kudus. Ada berapa banyak orang yang selalu menyiapkan hati, menanti-nantikan, membuka hatinya, dan hanya mereka lah yang akan mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi hanya orang yang benar-benar penuh kerinduan. Dia selalu membuka hati, menyembah Tuhan. Mereka akan mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang semacam itu yang akan mengalami kehidupan baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lihat bagaimana yang kedua, peristiwa apa yang kedua. Kalau kita melihat dalam bait ini saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, itu dikatakan angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi orang yang lahir dari roh adalah orang yang mengalami hidup baru. Mengalami hidup baru. Menjadi lahir baru bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kemauan orang lain, tapi hanya karena kuasa Roh Kudus. Karena kita menanti-nantikan, karena kita membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja, dan kita mengusahakan supaya kita senantiasa ada kerinduan untuk hidup taat dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Memang ada doktrin pemilihan, ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan semua orang dipilih. Ada orang yang kalau orang itu tidak dipilih Allah, maka nggak akan bisa percaya. Tapi doktrin kita dari Injili mengatakan memang Allah yang memilih. Tetapi orang-orang yang percaya Yesus itulah yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya kita orang Injili perlu memberitakan Injil. Ada banyak gereja yang mengatakan ya kalau dia nggak dipilih Allah ya percuma kita beritakan Injil. Tapi sebaliknya kalau dia dipilih Allah walaupun dia nggak kita beritakan Injil ya pasti percaya Yesus, pasti diselamatkan. Lah kita mengatakan kita memberitakan Injil supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya Yesus itulah yang akan dipilih Tuhan. Dan itu membutuhkan karya Roh Kudus, mengalami hidup baru. Bapak Ibu, ada seorang musisi terkenal, Stuart Hamblen, dia penyanyi country dari Amerika. Dia hidupnya brengsek banget, dia suka berkelahi, ketika masih muda suka berkelahi, kemudian suka mabuk, dan suka melakukan perkara-perkara kejahatan sehingga dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara karena perbuatannya.
Nah, suatu saat istrinya mengajak Hamblin ini untuk mengikuti KKR. Dan waktu itu yang khotbah adalah pendeta yang sangat terkenal, pendeta Jimmy Carter, bukan penyakit Jimmy Carter, apa itu? Pendeta yang sangat kenal, penginjil itu sangat terkenal itu yaitu pendeta Billy Graham ya. Billy Graham itu berkhotbah di sebuah lapangan terbuka dan istri dari penyanyi ini mengajaknya, ayo ikut KKR, ada pendeta Billy Graham yang khotbah. Dia pendeta yang sangat top, paling top di dunia waktu itu sampai sekarang. Kemudian Stewart ini malas, dia nggak suka tertarik dengan hal rohani. Dia suka mabuk-mabukan, tapi nggak suka sekali rohani. Nah, karena dia juga ingin mengecewakan istrinya, lalu dia berkata, yaudah, saya akan ngantar kamu ke lapangan, tapi saya nggak ikut KKR itu. Lalu Stewart mengantar istrinya, dan dalam lapangan itu penuh. Jadi dia ada satu hall gedung itu dan dia hanya menunggu di parkir saja. Dia menunggu di dalam mobilnya itu dan panitia membuat supaya speaker itu bisa masuk di dalam orang yang nunggu di luar. Jadi pada waktu KKR dimulai, Stewart itu orang yang suka musik, dia suka nyanyian, dia suka menyanyi. Waktu itu ada juga sebuah lagu country yang dipujikan oleh pemimpin pujian dan dia menikmati. Lalu Billy Graham mulai berkhotbah dan dalam khotbahnya itu awalnya Stewart ini acuh-acuh, tapi tiba-tiba Billy Graham berkata, hai kalian yang pemabuk, kalian yang penjudi, kalian suka membuat onar, bertobat sekarang juga. Dia kaget. Kok tahu pendeta itu? Kalau tahu kalau saya itu pemabuk? Kok tahu kalau saya itu penjudi? Kok saya tahu kalau saya pembuat onar? Dia mulai serius mendengarkan. Dia mulai mengatakan tentang Yesus. Mulai berkata, Yesus mengampuni. Yesus mengambil kalian semua. Yesus mengasihi kalian semua. Yang bertobat, yang pemabuk, yang penjudi, yang membuat onar. Dengar, Yesus mengasihi kalian. Lalu dalam akhir khotbahnya, Billy Graham berkata, bagi saudara yang pemabuk, yang penjudi, pembuat onar, semua yang berdosa, jikalau kalian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kalian, maka Yesus akan mengampuni engkau. Di mobil itu, Stewart lalu dia keluar di mobil, lalu dia berlutut di samping mobil, dia berdoa, Tuhan, saya menerima engkau. Saya menerima engkau. Ampuni saya Tuhan. Lalu begitu KKR selesai, Stewart langsung masuk ke gedung. Dan dia begitu bersemangat menghampiri sang istri. Dia berkata, saya tadi mengambil keputusan menerima Yesus. Saudaraku, tentu istrinya sangat senang sekali. Apa saudara yang terjadi? Kalau Roh Kudus bekerja, walaupun jarak yang sangat jauh dibatasi dengan gedung, tetapi tidak membuat Roh Kudus terkendala. Semua bisa tembus oleh kuasa Roh Kudus. Dan pada saat itu, Hamblin lalu dia percaya Yesus dan dia menjadi seorang komponis lagu yang luar biasa. Salah satu lagu yang terkenal yang ditulis di lagu nyanyian pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Dia mengisahkan bagaimana kuasa Allah tak tersembunyi. Dia dijamah
Orang dijamah, dia pun dijamah, dia dilawat oleh Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus tidak bisa membelenggu, tidak bisa dibelenggu oleh apapun yang terjadi. Sehingga dia bertobat dan menjadi pengarang rohani, bahkan dia menjadi seorang peminta Injil yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi saudaraku, itu kuasa Roh Kudus yang tidak bisa terlihatan, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dilihat, perubahannya bisa ada. Jadi orang bisa melihat apakah saudara sungguh-sungguh mengalami hidup baru. Tidak ada prosesnya. Kalau dilihat kapan ya kamu dibaptis roh kapan? Ya enggak ada saudaraku. Enggak ada. Karena enggak ada kelihatan, prosesnya enggak kelihatan. Beda dengan baptisan air. Baptisan air ada kelihatan prosesnya. Oh, saya dibaptis air tanggal sekian, bulan sekian, saya ingat jam sekian di gereja atau di kolam renang, saya ingat yang baptis saya pendeta ini, saya ingat yang hadir, saya punya foto-fotonya. Tetapi baptisan roh tidak bisa terlihat. Bahkan orang yang bersangkutan gak tahu kapan mengalami baptisan roh. Tapi yang jelas ada perubahan yang sangat dahsyat jika orang mengalami kuasa Roh Kudus itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua yang kita pelajari di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga, itu dikatakan dengan cukup jelas dalam firman Tuhan ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi yang pertama ada tiupan angin dengan suara keras, nggak bisa kelihatan, tapi sekarang ini ada bukti yang nampak. Jadi ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala orang-orang itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Di sini kita melihat bagaimana peran api yang digambarkan oleh Roh Kudus itu, menggambarkan Roh Kudus itu adalah api itu bisa membakar kotoran. Hampir setiap, walaupun di kota besar, walaupun di lingkungan kami di perumahan, walaupun sesungguhnya itu tidak boleh membakar sampah, tapi faktanya masih banyak orang membakar sampah. Nah, saya mengalami gangguan karena saya sangat alergi ketika ada orang membakar sampah, agak mengalami sesak napas saya. Sampah dibakar, walaupun nggak boleh sekarang, kecuali tempat yang khusus ya, tapi masih banyak. Orang banyak membakar kotoran, sampah itu dibakar. Nah, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu mempunyai fungsi membakar kotoran, membakar dosa kita, membersihkan dosa kita. Nah, itu kelihatan. Membakar, menyadarkan dosa-dosa kita, itu peran Roh Kudus. Membakar dosa kita, menyadarkan kita, memulihkan kita, itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita gak akan pernah mengaku dosa kita kalau kita gak sadar bahwa kita adalah berdosa. Nah, saya punya prinsip, kalau seseorang mengaku dosa harus jelas.
Nggak bisa, oh saya maaf ya, saya minta ampun ya. Loh apa? Kenapa? Ya pokoknya minta ampun loh, maaf lah. Nggak bisa saudaraku. Pengakuan dosa jelas. Dosa apa yang kita akui? Kenapa? Karena mengaku itu sadar. Mengaku dosa penuh kesadaran. Tidak bisa global. Oleh sebab itu, mungkin setiap hari kita tidak apa-apa mengaku dosa kepada Tuhan. Karena mungkin setiap hari kita melakukan dosa, berbeda-beda. Kita jelas, Tuhan minta ampun saya Tuhan. Saya minta ampun karena saya kemarin saya benci dengan si A. Saya tersinggung dengan si B. Saya marah dengan sikap si C. Harus jelas. Sebelum kita mempunyai kesadaran, gak mungkin kita akan bisa mengaku dosa. Dan itu semua adalah karya Roh Kudus yang membuat kita menyadari akan dosa kita, yang membuat kita berani mengakui dosa kita, yang membuat kita berani untuk berkata kepada Tuhan, saya mengaku dosa saya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita untuk mengakui dosa kita, untuk membakar, membuang dosa kita, mengubah hidup kita, memulihkan kita dari segala kejahatan yang ada. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal ke-1 ayat ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai seluruh bumi. Kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kuasa Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda. Kelihatan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, ketika orang diberi kuasa itu kelihatan akan menjadi saksi. Dalam hidupnya ada menjadi saksi. Dan tanda yang berikutnya, orang yang dikuasai Roh Kudus, kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namamu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Tuhan berikan kuasa kepada saudara dan saya. Kuasa untuk mengusir setan. Pada waktu saya ikut bersama pendeta di Pamulang, teman-teman pendeta di Pamulang, di salah satu rumah hamba Tuhan di Pamulang itu tiba-tiba ada seorang menelpon, salah satu pendeta ditelepon oleh jemaatnya. Pendeta, tolong ke sini. Mereka panggilnya Om ya. Om, tolong ke rumah saya Om. Kenapa? Ini ada cici ini dikuasai setan. Tiba-tiba dia dikuasai setan Om. Cepat Om. Lalu waktu itu tiba-tiba saya berkata, namanya Pak Endrawan. Pak Endrawan, saya boleh ikut? Oh ya, ayo Pak Thomas. Saya pengen saudara. Karena selama ini mengusir setan bagi saya itu tabu. Karena saya nggak pernah lakukan itu. Waktu saya pengen ikut. Boleh ikut saya Pak? Oh saya, ayo Pak Thomas. Saya melihat waktu itu Pak Endrawan ini, dia bukan pendeta tapi orang awam. Dengan tenang dia berdoa dalam nama Yesus. Ya, pergi iblis. Dalam nama Yesus, pergi. Iblis, aku perintahkan engkau pergi. Tiba-tiba orang ini sadar. Dia pergi minum. Saya kagum saya.
Saya heran. Wah hebat ya Pak Indrawan ya. Dia bukan pendeta loh. Dia jemaat biasa. Mas aku yang kasih Tuhan. Ternyata memang bukan hanya pendeta. Bukan hanya hamba Tuhan yang hebat. Tapi setiap orang yang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Mungkin selama itu saya tidak pernah mencoba. Atau mungkin selama itu saya tidak percaya. Ya karena nggak percaya, nggak pernah mencoba, sehingga heran. Tak semenjak itu saya merindukan Tuhan. Saya pengen Tuhan pakai menjadi alatmu. Seperti Bapak ini. Terus aku yang kasih Tuhan beberapa selang tahun kemudian, kita ada retreat waktu itu. Retreat Bapak Ibu mungkin sebagian masih ingat tentang retreat di sebuah villa yang tua di daerah Lido. Itu tempatnya seperti rumah tua itu yang sepi. Ya kita pakai karena murah, karena nggak laku. Waktu itu kami tim berangkat duluan mendoakan mereka. Mendoakan ruang-ruang itu maksudnya, kita doakan ruang-ruang satu-satu. Dan waktu kami berdoa di sebuah ruangan itu, menyembah Tuhan, tiba-tiba digoyang tempat tidur kami. Tempat tidur buat kami duduk berdoa itu digoyang, kencang sekali. Seperti ada gempa. Lalu ya bersyukur tim itu tetap tenang. Digoyang terus gitu. Dan akhirnya selesai. Kita mulai keliling ke ruang 1, ruang 2, ruang terus kita doakan semuanya. Pada waktu ibadah penutup, saudaraku, singer memuji Tuhan dan salah satu singer itu tiba-tiba tersungkur. Salah satu singer, dia tersungkur dan dia kejang itu. Lalu panitia tanggap, dilayani dan dibawa ke ruang lain dilayani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanda ini menyertai kamu, menyertai kita. Kalau kuasa Roh Kudus ada pada kita, kita diberi tanda. Kita biasa minta tanda, tapi sungguh-sungguh kita akan praktekkan. Kuasa yang ada adalah pada waktu kita diberi kuasa itu. Tanda yang pertama kita akan bisa mengusir kuasa jahat dalam hidup kita yang ada pada hidup orang lain. Dan kita sudah mengalami itu, membuktikan itu berkali-kali dalam pelayanan-pelayanan baik pribadi maupun pelayanan secara bergereja. Kita mengalami itu. Dan kuasa yang lainnya adalah kita berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, termasuk menyembuhkan orang sakit. Kita enggak mengklaim akan pasti bisa sembuh. Tetapi kita melakukan itu. Intinya supaya kita rela dipakai Tuhan. Mendoakan orang yang sakit. Masalah sembuh atau tidak itu kuasa Tuhan, itu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita melakukan menjadi alat Tuhan. Ini yang penting, apakah kita mau dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, alat Roh Kudus, untuk kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan kuasa-kuasa Tuhan terjadi. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menggunakan menjadi alat Tuhan. Karena kuasa itu diberikan kepada kita di dalam hidup kita. Waktu ada seorang bapak yang tiba-tiba masuk, seorang bapak usia sekitar 70 tahunan waktu itu atau 68-an, dia naik motor butut, motor bebek tahun 70-an tua itu, tiba-tiba masuk di pastori. Dan dia berkata, "Pak, tolong doakan kami." Saya nggak tahu Bapak itu dari mana, tapi dia tahu. Bapak itu rumahnya di BSD, lalu
berhenti di pastori, standar mobil motornya dan masuk, Pak tolong doakan kami. Nah, kami bawa ke ruang doa, kami layani dengan istri, kami menyembah Tuhan, kami berdoa. Tiba-tiba Bapak itu tersungkur. Saya bingung, apa yang saya lakukan Tuhan? Saya mendengar suara telinga, hanya satu kalimat, telinga. Lalu saya pegang telinga Bapak itu, telinga kanannya itu. Bapak itu teriak, saya malah bingung. Saya hanya pegang, kok dia teriak. Lalu saya doakan, dan akhirnya setelah kami layani dengan istri, setelah tenang, dia mengatakan, telinga kanan tadi saya sakit sekali, berdengung sakit sekali. Tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi sekarang bisa mendengar. Bapak itu minggunya akan bersaksi di gereja kita, tapi oleh tetangganya diajak ke gerejanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak pengalaman. Kalau kita mau menggunakan kuasa itu, kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang akan menolong kita. Tapi yang paling penting sekali lagi, mari kita akan bersedia dipakai Tuhan menjadi alat Roh Kudus. Percuma kita diberikan kuasa, tapi kita nggak pernah gunakan. Kita malu, atau mungkin kita nggak percaya. Tapi saya percaya, ini bukan masalah hamba Tuhan, bukannya pendeta, tapi semua orang diberi kuasa. Dan jika kita percaya menggunakan kuasa itu akan dahsyat. Akan dahsyat. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, doakan sendiri. Tidak harus pendeta. Karena kuasa sama. Kalau ada anak-anak sakit, doakan sendiri. Doakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tanda-tanda itu menyertai kita. Dan peristiwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat dikatakan, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Mereka bisa mendengar seperti bahasa mereka sendiri. Ini bukan bahasa roh. Saya percaya bahasa roh itu merupakan karunia. Orang yang diberi karunia bahasa roh pasti bisa berbahasa roh. Diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh dan macam-macam. Tapi ini bukan menjadi tanda orang dikuasai Roh Kudus. Lalu digunakan di sini dalam firman Tuhan ini, mereka bisa mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Ini yang buat heran. Ada lebih dari 15 suku bahasa yang macam-macam mereka bisa mendengar seperti bahasa mereka sendiri. Saudaraku, ini menggambarkan mereka bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Mereka menggunakan bahasa mereka diubahkan. Petrus yang awalnya dia menyangkal Yesus 3 kali, tapi setelah dijamah kuasa Roh Kudus, dia berubah bahasanya menjadi pernyataan iman, sehingga Petrus percaya Yesus bahkan sampai mati disalib terbalik, mempertahankan imannya. Ada perubahan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kita melihat Thomas, bagaimana Thomas yang awalnya ragu-ragu, dia berubah. Thomas yang bisa menguasai imannya, dia bisa berkata, Engkau adalah Tuhan yang telah hidup. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 9-11, mereka menceritakan bahasa mereka. Semua intinya menceritakan tentang perbuatan Allah yang hebat.
perbuatan Allah yang dahsyat. Ini yang kita lakukan. Kita akan menceritakan perbuatan Allah yang hebat, perbuatan Allah yang dahsyat, perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Harus kita sampaikan menjadi suatu kesaksian luar biasa dalam kehidupan kita. Saudaraku kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Di dalam pasal yang kedua tempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, Mereka mendengar seperti bahasa mereka masing-masing. Mereka mendengar, mengerti. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti. Mungkin banyak hal yang kita nggak ngerti, tapi Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita, sehingga kita bisa mengerti sesuai dengan pengertian yang kita miliki. Bila kiranya Roh Kudus akan membakar hati kita. Jangan abaikan peran Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat saudara bertumbuh, membuat saudara mengalami hidup baru. Bukan seperti beragama Kristen. Kita semua perlu mengalami kuasa Roh Kudus. Kita perlu sekali mengalami hidup baru di dalam Roh Kudus. Ada kuasa, ada power, membuat kita bisa mengalahkan kejahatan, membuat kita bisa mengakui dosa kita, membuat kita bisa ada tanda-tanda kuasa yang bisa gunakan untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Selamat hari Pentakosta, Tuhan berkati kita. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami rindu supaya kuasa Roh Kudus akan terus ada dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan supaya kami percaya dengan kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan pakai kami menjadi alat Roh Kudus dalam hidup ini Bapa. Tuhan melengkapi kami dengan kuasa yang dahsyat. Biarlah kami mampu menggunakannya. Biarlah kami percaya dengan kuasa itu, sehingga kami mampu melakukannya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Katakan melalui pujian ini, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamaah murid-Mu hadirat-Mu. Katakan dari awal, Allah Roh Kudus dalam setiap doa kita. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu harus tetap ada di tempat itu sampai Roh yang kujanjikan dicurahkan. Dan orang-orang pada waktu itu ada 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka menantikan janji Roh Kudus curahkan. Dan pada hari yang ke-10 terjadi kuasa yang sangat dahsyat. Tiba-tiba seperti tiupan angin yang sangat keras bunyinya memenuhi ruang itu. Kekuatan yang dahsyat itu melambangkan Roh Kudus melawat mereka yang menanti-nantikan janji Tuhan dicurahkan. Dan setelah itu seperti mereka melihat lidah-lidah api yang bertebaran dan mereka hinggap di atas mereka semua, melambangkan Roh Kudus yang menguasai mereka, memberikan tanda-tanda ada kuasa Roh Kudus. Kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan lakukan dengan kekuatan saudara. Dalam mengalami hidup ini jangan gunakan kekuatan saudara. Jangan bersandar dengan kemampuan saudara sendiri. Ada Roh Kudus akan diberikan kuasa yang sangat dahsyat, dunamos. Seperti dinamik yang sangat dahsyat kekuatannya. Pakai itu saudara dalam hidup saudara, menyertai saudara dalam pelayanan. Semua gunakan kuasa Roh Kudus itu. Kita akan dimampukan karena kuasa Roh Kudus, kemampuan yang sangat dahsyat, bagaikan dinamik yang begitu dahsyat, mempunyai kekuatan luar biasa. Saudaraku, mari, jika saudara terus merindukan kuasa Roh Kudus, siapkan hati saudara terus menerus. Katakan, Tuhan, aku rindu, saya rindu. Roh Kudus menguasai saya, memenuhi saya. Saya rindu Tuhan menjadi alat-Mu. Saya rindu melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Semua itu perlu kita rindukan dan kita minta kepada Tuhan kuasa Roh Kudus yang ada di tempat kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Dalam hidup
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembahmu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembahmu. Mari beri bersama-sama. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku sembahmu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Percaya setiap hati yang mau terbuka, zamanku pernah sempurna, kuasamu sempurna. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bersandarlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia akan mampukan saudara melakukan segala sesuatu. Bahkan perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi akan dinyatakan bagi kita.
Kuasa Roh Kudus sangat dahsyat. Bagaikan angin yang begitu keras, begitu api yang membakar, begitu dahsyat, bagaikan dinamit yang begitu dahsyat. Biarlah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam melengkapi kehidupan kita, baik pribadi maupun dalam pelayanan kita. Saudaraku kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan itu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bukanlah tanganku, Roh Kudus, setiap hari telah dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dibenar, Yesus Katakan ajaib, ajaib Tuhan. ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dibenar, Yesus namanya, nama yang dibenar, nama yang dibenar, Yesus namanya. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.